di siang yang mudah-mudahan ya penuh kebahagiaan, ya penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat sehat, yang nikmat bisa berwebinar, karena bisa jadi di antara saudara kita atau teman kita, tetangga kita sedang sakit ya, melawan beberapa penyakit, khususnya penyakit COVID-19 ini. Sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman kita yang sakit itu diberikan segera ya, kesembuhan, yang kita dijaga dari penyakit-penyakit yang tanda petik ya, yang mengkhawatirkan kita, meskipun sebenarnya kita tidak perlu takut tentang penyakit ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati serta adik-adik yang kami cintai, ya, salam hormat kami untuk hadirin semua, dan tentunya saya awali salam hormat kami kepada Kadek Teknik Elektrofans Bapak Puja, Bapak Kaprodi D3 Elektronika Bapak Yajis, dan Bapak Kaprodi D4 Bapak Arif Irwansyah. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya. Khususnya mungkin ada orang tua dari beberapa siswa maupun adik-adik siswa sendiri yang hadir untuk mengetahui program studi elektronika di Politeknik Elektronika di Surabaya. Di webinar kali ini akan ada 3 pembicara. Yang pertama Bapak Puja, beliau sebagai Kepala Departemen Teknik Elektro yang akan menyampaikan view secara garis besar tentang teknik elektro. Detailnya program studi D3 Elektronika akan disampaikan oleh Bapak Jajis nanti, dan D4 akan disampaikan oleh Bapak Arif. Ya. Adik-adik sekalian, khususnya semoga sekali lagi dengan webinar ini tercerahkan untuk mengetahui lebih lanjut apa itu teknik elektro, apa itu teknik elektronika. Nanti ada sesi khusus setelah pengenalan prodi dari 3 pembicara tadi untuk dialog atau tanya jawab. Monggo siapkan pertanyaannya, bisa langsung nanti menanyakan kepada pembicara, disebut yang ditanyakan kepada Bapak siapa, ataupun via chat saat berlangsung boleh Anda chat japri pada saya, Firman Arifin sebagai moderator, atau di forum umum boleh. Ya, sekali lagi, selagi ada pertanyaan di tengah jalan tanpa harus nunggu selesai, kalau Anda biar nggak lupa boleh chat di forum chat tersebut. Ya, nanti kita bacakan di sesi dialog. Oke, apakah bisa kita lanjutkan teman-teman adik-adik semuanya? Sudah bisa dipahami ya alurnya ya? Oke, kesempatan yang pertama ya, kami persilahkan kepada Bapak Puja selaku Kepala Departemen Teknik Elektro Politeknik Elektronika di Surabaya. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Firman. Saya izin share slide dulu ya. Monggo Pak. Apakah slide saya sudah kelihatan ya Pak ya? Sampun Pak. Baik. Baik, saya pertama ucapkan selamat siang dulu ya. Jadi selamat siang, kemudian semoga tetap sehat semua ya kepada teman-teman dari Prodi Elektronika ya, mulai Pak Pak Firman ya, kemudian Pak Aziz,
Pak Arif Irwansyah dan Pak Hendi ya yang membantu acara ini. Kemudian saya sapa juga peserta webinar hari ini ya, calon mahasiswa atau adik-adik yang di atau lulusan SMA, SMK ya, ataupun yang sederajat ya, atau juga mungkin ada wakil dari sekolah ya, guru BP ataupun guru wali mungkin ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam acara ini. Semoga acara ini memberikan brainstorming ya, ada minat untuk lanjut sekolah atau lanjut kuliah di Departemen Teknik Elektro ya, khususnya di program studi Teknik Elektronika untuk Diploma 3 ataupun Sarjana Terapan ya, Teknik Elektronika. Jadi Diploma 4 ini kita sudah lebih sering kita sebut sekarang sebagai Sarjana Terapan ya, jadi setara S1. Baik, pertama saya mau mengenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Iketi Puja Astawa ya, jadi biasa dipanggil Pak Puja. Saya sebagai Kepala Departemen ya, Kepala Departemen Teknik Elektro. Nah, ini sedikit biodata saya ya, informasi biodata saya. Saya lulusan dari TS dulu ya, tahun 93. S1, kemudian S2 di tahun 2006 ya, di TS juga, kemudian S3 di Jepang tahun 2012. Dan saat ini saya ditugaskan gitu ya, diberi amanah untuk mengelola Departemen Teknik Elektro. Oke, sebelum berbicara lebih detail ya tentang prodi elektronika, saya akan mengajak peserta webinar ini mengenal sekilas begitu ya kampus PEN dan departemen kami, karena Departemen Teknik Elektro itu membawahi salah satunya adalah prodi elektronika ya. Jadi kalau PENS itu ya, bagi yang sudah familiar ya, mungkin tidak sulit ya untuk melihat posisi daripada kampus ya, posisi kampusnya PENS ya. PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ini tahun berdirinya 1988 ya. Alamatnya atau lokasi detailnya di Jalan Raya ITS ya. Jadi kalau biasa Anda lewat Jalan Kertajaya ini ya, ini ke timur begitu ya, itu akan ketemu nanti bundarannya ITS ya. Nah, bundarannya ITS Anda ambil jurusan yang ke utara begitu ya. Nah, yang nanti kalau lurus terus ini bisa tembus ke Kenjeran ya. Nah, ini di bundaran itu belok kiri, kemudian beberapa meter nanti akan muncul atau ketemu kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ya. Nah, ini kalau kita melihat sekilas ya, kampus PEN itu sebenarnya dulu adalah merupakan bantuan dari pemerintah Jepang begitu ya, melalui JICA tahun 88 ya, melalui Grand Aid pemerintahan Jepang. Ada dua era pembiayaan begitu ya. Yang pertama tahun 86 sampai 94 itu adalah JICA Technical Operation Project ya. Kemudian yang kedua 2000 sampai 2006 ada JICA Speed Technical Cooperation. Nah, bantuan itu meliputi bangunan ya, peralatan, kemudian training dosen-dosen yang ada di PEN ya saat itu, kemudian juga mendatangkan expert atau tenaga ahli dari Jepang ya. Nah, kemudian juga PEN ini mendapat penghargaan ya dari JICA Award begitu ya, atas prestasi yang ditunjukkan karena dengan bantuan kita bisa mengelola ya dengan baik.
Jadi kalau hibah pertama tahun 87 itu sebenarnya awalnya adalah untuk program studi D3 yang saat itu adalah jurusan elektronika dan telekomunikasi, ya. Sedangkan untuk hibah yang kedua tahun 2004, ya, hadir program diploma 4, ya. Kemudian jurusannya juga udah ini berkembang begitu, ya. Elektronika, ada listrik, ada telekomunikasi, kemudian ada teknologi informasi juga. Nah, ini adalah kampus yang sudah dapat yang sudah existing, mendapat bantuan dari Jepang itu yang program D3 ini yang di sebelah ini, ya, yang saya punderi. Kemudian yang di sebelah timur ini adalah untuk program D4, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kita punya bangunan yang megah begitu di daerah sini, ya, di sebelah baratnya gedung D3 itu adalah gedung program pasca sarjana, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada yang lewat di depan kampus PEN ini mudah sekali, ya, lihat bangunan tinggi ini. Nah, ini untuk diperuntukkan, ya, untuk mahasiswa, ya, program D4 yang ingin melanjutkan ke program magister, ya. Kemudian sekilas struktur organisasi di Politeknik, ya, di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya khususnya. Jadi pucuk pimpinan itu dipimpin oleh direktur, ya. Kemudian direktur memiliki wakil direktur sebanyak 4, ya, mulai 1, 2, 3, 4. Wakil direktur 1 ini untuk yang bagian akademik, ya, ini membawahi departemen, ya. Kemudian departemen membawahi prodi, selanjutnya prodi membawahi mahasiswa, ya, dan departemen sendiri juga membawahi laboratorium. Sedangkan wakil direktur 2 ini fungsinya untuk mengurusi keuangan, yang wakil direktur 3 ini kemahasiswaan, kemudian yang wakil direktur 4 ini bertugas untuk kerjasama. Nah, ini adalah departemen dan prodi yang ada di PEN, ya, saat ini. Ada program pasca, kemudian departemen teknik elektro plus prodi-prodinya, ya. Kemudian departemen teknik mekanika energi, ya. Ada departemen teknik informatika dan komputer, dan departemen teknik teknologi multimedia kreatif, ya. Nah, kalau yang program pasca, ya, ini juga ada prodi-prodinya, cuma lebih spesifik disebut bidang keahlian, ya. Ada electrical engineering, kreatif multimedia teknologi, information engineering, applied mechanical engineering. Jadi ini related dengan prodi yang ada di departemen. Nah, karena hari ini kita akan membahas khusus departemen teknik elektro, ya. Jadi saya perlihatkan lagi, jadi departemen teknik elektro itu isinya beberapa program studi, ya, sebagai berikut. Jadi ada program diploma 3, ya, dan program D4 atau yang sudah kita sebut sekarang sarjana terapan, ya. Nah, ini ada beberapa prodi, yaitu mulai elektronika, kemudian elektroindustri, kemudian telekomunikasi, ya. Kemudian juga yang baru lahir begitu, teknologi rekayasa internet, dan PJJ, ya, program jarak jauh teknik telekomunikasi. Di Departemen Teknik Elektro juga terdapat banyak laboratorium, ya, yang terdistribusi untuk 3 prodi. Ya. Jadi ada di prodi teknik telekomunikasi itu ada 7 lab,
gitu ya. Kemudian di prodi elektronika ada 9, kemudian di prodi elektroindustri ada 8. Jadi laboratorium semuanya ini tidak hanya khusus begitu ya untuk prodi secara spesifik ya. Jadi bisa jadi ada beberapa praktikum yang sharing ya. Jadi bisa dipakai mahasiswa elektronika bisa praktikum di labnya elektroindustri ataupun labnya elektroindustri juga dipakai untuk mahasiswa telekomunikasi ya. Jadi tergantung daripada kelengkapan daripada laboratorium yang ada di situ. Untuk sumber daya manusia ya. Jadi kalau di DTE itu SDM yang tenaga dosen ya. Kalau di prodi elektronika ini ada 31 ya. Kemudian di telekomunikasi 28, kemudian elektroindustri ada 27. Dan juga ada tenaga LP ya. Jadi yang memaintain laboratorium ini adalah PLP atau laporan ya kita sebut. Yang terdistribusi juga sebagai berikut ya. Untuk prodi elektronika ada 9, telekomunikasi ada 6, elektroindustri ada 10 ya, 10 orang. Untuk kegiatan pembelajaran ya sekilas, jadi bedanya vokasi dengan yang akademik ya. Jadi lebih banyak praktik ya. Praktiknya lebih banyak sekitar 55% dibandingkan 45% ya. Antara praktek dan teori. Nanti detailnya bisa dibahas ya oleh Bapak-bapak Kaprodi nanti. Kemudian ini saya tunjukkan sekilas ya, jadi style daripada laboratorium vokasi begitu ya di PENS. Ya, mejanya ini besar-besar ini ya. Jadi ini dipakai untuk satu meja ini dipakai untuk beberapa orang ya, bisa 4 orang isinya ya. Mereka eksperimen di sini ya. Ini ciri khasnya laboratorium di PENS gitu ya. Dan banyak peralatan ya. Nah, ini situasi saat kita mengajar begitu ya untuk mahasiswa. Jadi ini kondisinya saat belum ada wabah COVID ya. Suasana normal begitu ya. Jadi mahasiswa praktikum, kemudian mereka harus mempergunakan peralatan. Dalam hal ini ciri khasnya adalah mereka harus pakai jas ya, jas lab untuk praktikum. Jadi mereka itu kita identifikasi dengan mudah ya, kalau udah mahasiswa pakai jas lab ini berarti dia itu praktikum ya, masuk lab. Kalau di kelas tidak ada jasnya ya. Nah, ini dalam satu pembelajaran seperti ini nanti dibimbing oleh atau diajar oleh dosen ya, dibantu oleh PLP tadi. Jadi dosennya itu mengajari ya, tidak seperti halnya kalau di universitas ya. Jadi yang mengajar itu biasanya senior ya, mahasiswa senior begitu ya, tapi di Politeknik ya, itu yang mengajar adalah dosennya langsung. Nah, untuk laboratorium ya itu di-maintain oleh kepala lab dan PLP ya. Jadi setiap laboratorium yang kita punya itu ya, yang hampir sekitar 27 itu memiliki nanti ada 27 kepala lab begitu ya, dan asisten sebanyak laboratorium yang ada. Nah, untuk website ya, informasi detail begitu apa-apa yang ingin dicari itu sudah ada di alamat ini ya, di PENS ACID ya. Kalau Anda ingin mengetahui lebih detail untuk semua prodi ataupun departemen bisa akses ke sini. Begitu juga untuk kegiatan akademik begitu ya.
contoh yang sederhana lah. Jadi mahasiswa ingin melihat nilai UTS atau UAS begitu ya. Nah, mereka bisa akses website di alamat ini ya, mis.pens.acid. Cuma memang harus ada mereka di lingkungan kampus ya, karena ini di set privat begitu ya. Jadi kalau dari luar mahasiswa tidak bisa mengakses. Kemudian misalkan ingin tahu berapa jam sih yang sudah misalkan bolos begitu ya, surat enggak masuk tanpa izin, nah itu bisa dicek ya. Jadi semua bisa dilakukan secara mandiri dengan hanya mengakses website ini. Dan website ini juga diperuntukkan untuk staf kami ya, dosen dan pegawai ya, untuk mengakses akademik dan finansial. Tentunya kalau dosen dan tenaga pendidik begitu ataupun karyawan lain itu bisa mengakses dari mana saja ya. Nah, diberi fleksibilitas khusus untuk staf dosen dan karyawan ya. Kemudian fasilitas yang ada di PENS ya. Yang pertama tentunya ada ruang kelas ya. Nah, ruang kelas untuk perkuliahan teori sekitar 43 ruang kelas, kemudian ada laboratorium juga ya. Bukan hanya departemen elektro saja yang punya lab ya, departemen lain juga punya ya. Sehingga kalau di total di sekitar 70 laboratorium ya, baik di program di gedungnya D3 ya ataupun di gedungnya D4 ya. Kemudian juga perpustakaan ya. Ada 3 perpustakaan yang memiliki buku-buku yang terbaru lah gitu ya, update begitu ya. Juga kita sediakan ada 3 tempat di gedung D3, D4 dan gedung pasca sarjana. Ya. Kemudian juga seperti yang saya infokan tadi, kita pakai manajemen information system ya. Jadi ini semua informasi sudah berbasis web. Dan juga parkir ya, kita sudah menerapkan elektronik smart gitu ya, absen juga ya. Nah, di samping mahasiswa juga sibuk dengan kegiatan PBM ya, proses belajar mengajar, kita juga menyediakan ya fasilitas ataupun kegiatan untuk agar mahasiswa bisa menyalurkan ya bakatnya dengan cara menjadi member di beberapa unit kegiatan mahasiswa ya. Jadi bisa memilih di sini mau olahraga ya ataupun fotografi misalkan ya. Nah, itu semua yang ada di sini bisa mahasiswa ikut di dalamnya ya. Jadi biar habis perkuliahan ya, Senin sampai Jumat monoton begitu ya. Nah, di sela-sela waktu setelah jam 4:30 ke atas biasanya ya, mereka bisa menyalurkan hobisnya di sini. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan lain ya. Jadi mereka bergabung dalam forum tertentu begitu ya, untuk bergabung. Dalamnya ada beberapa kegiatan seperti yang mahasiswa prodi elektronika ini yang sering dilakukan setiap tahun adalah JRC ya. Ini kontes robot ya untuk kompetisi di level SMA ya, di bawah atau SMK begitu ya. Nah, ini biasanya yang dihandle oleh himpunan ya, himpunan mahasiswa elektronika. Begitu juga kalau kegiatan lain seperti halnya pengabdian masyarakat ya. Jadi dosen dengan mahasiswa begitu ya, collaboration ya, untuk mendharma baktikan kegiatannya ke masyarakat misalkan ya. Entah apapun itu kegiatannya ya.
Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita sering mengadakan kuliah tamu ya. Setiap semester ini pasti ada sekali. Kita mendatangkan expert ataupun tenaga ahli begitu dari industri ya. Jadi kita undang ke kampus ya. Ini saat-saat kondisi sebelumnya ya. Jadi kondisi COVID belum ada begitu ya. Jadi penuh sesak di sini ya, di teater ini. Mahasiswa sangat antusias sekali. Dan mahasiswa yang join di sini tidak hanya di Departemen Teknik Elektro saja ya, bisa lintas departemen juga ya. Selama ruangannya ini mencukupi ya. Biasanya ini kita datangkan staf ahli begitu ya dari industri untuk memberikan ya informasi terkini bagaimana kondisi industri ya terkini begitu ya, sehingga mereka yang hadir di acara ini memiliki wawasan lebih luas lagi ya, kemana nanti habis kuliah itu misalkan, paling ada gambaran begitu ya. Kemudian ada juga kegiatan SE ya, Student Exchange. Nah, ini diperuntukkan mahasiswa yang memiliki minat untuk ikut join pertukaran pelajar begitu ya, mau ke Jepang, ke Korea ataupun ke Thailand mungkin ya. Nah, tentunya ada beberapa seleksi yang harus diikuti ya untuk bisa lolos sebagai peserta SI. Kemudian partner industri ya, kita banyak sekali memiliki partner industri untuk mensupport kegiatan BBM proses belajar mengajar di PENS begitu ya, atau juga untuk mensupport kerja praktek ya, rekrutmen ya. Nah itu diantaranya ini ya, ada Mayora ya, PT Pos, Indonesian Power, ya, PLN, dan masih banyak lagi. Dan ini sudah kita perusahaan-perusahaan ini kita ikat dengan MOU ya, supaya mereka lebih care terhadap alumni kita ataupun terhadap mahasiswa kita. Dan beberapa prestasi yang sudah diraih ya, itu banyak sekali. Ya, ini diantaranya meraih medali emas ya pada ajang internasional itu Vesta di Korea Selatan ya, kemudian meraih Panasonic Scholarship Indonesian Awarding Ceremony 2019 ya. Jadi kebetulan memang alumni elektronika itu ada di Panasonic ya. Nah, ini menambah daya ini lagi ya, daya manfaat begitu ya. Nah, salah satunya ini ada mahasiswa prodi elektronika yang bisa mendapatkan beasiswa ya dari Panasonic, dan masih banyak lagi ya. Ini adalah salah satunya saja. Saya kira itu informasi dari departemen. Jadi ada paling tidak memberikan informasi awal begitu ya, bagaimana kondisi PENS dan Departemen Teknik Elektro. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Firman ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Puja. Peserta webinar yang mudah-mudahan sekali lagi terinspirasi dari paparan oleh Pak Puja selaku Kadep. Banyak yang disampaikan ya secara garis besar, mulai dari PENS secara struktural sampai prestasi-prestasinya. Adik-adik khususnya calon mahasiswa di prodi LK, ada beberapa yang perlu saya refresh sedikit ya sebelum ke Pak Arif habis ini ya. Ini kebetulan ya produk PENS itu di dalam pamflet atau flyer itu ada 2 orang yang alumni PEN, Pak Puja ya. Di situ ada saya sama Pak Jajis ya.
Pak Jajis itu alumni PENS angkatan yang keempat tahun 91. Beliau sekarang sebagai Kaprodi D3. Lalu beliau melanjutkan D4-nya di Jepang, ya, atau S1 ya, sarjana terapannya. Terus S2-nya di ITS dan S3-nya ke Jepang lagi. Saya pun 93 angkatannya atau angkatan yang ke-6 dari D3 LK juga elektronika. Kalau saya produk dalam negeri semua ya. Jadi D3 PENS, S1-nya ITS Elektro, S2 ITS Elektro, dan S3-nya juga ITS Elektro. Pesan sponsornya tanda petik ya, bahwa kita kadang agak minder ya sebagai mahasiswa diploma gitu ya. Saya pun sekali lagi secara jujur diakui awal-awal gitu ya. Tapi teman-teman, selagi kita mau belajar, selagi kita mau maju dan seterusnya, insya Allah alumni PEN pun sungguh luar biasa. Artinya selain kami berdua, sangat banyak di PEN teman-teman alumni yang jadi dosen ya, sampai S3. Nggak kebayang dulu dari D3, nggak kebayang. Jadi sekarang sudah ada role modelnya jelas. Zaman kami kuliah belum ada role model dari D3 dari kami jadi dosen, bahkan sampai doktor. Ya, sekarang sudah ada role modelnya, sudah ada contohnya. Jadi sekali lagi semangat teman-teman, seandainya nanti calon mahasiswa keterima di D3 ataupun di D4 atau sarjana terapan itu, insya Allah jenjang kedepannya masih panjang. Lebih-lebih sekarang PEN sudah punya master terapan. Ya, sekali lagi di PEN itu lengkap sekali, baik penguatan sisi akademik dan soft skill-nya yang disampaikan oleh Pak Puja. Oke, itu sebagai penguat kita agar adik-adik tambah semangat untuk mengikuti webinar ini, dan monggo kalau ada pertanyaan disiapkan ya. Oke, ini sudah ada, nanti dilanjutkan di sesi pertanyaan. Sudah satu penanya yang masuk. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Kaprodi Sarjana Terapan atau dikenal sebelumnya dengan D4. Kami persilahkan kepada Bapak Arif Irwansyah, Bapak Dr. Arif Irwansyah. Waktunya 15 menit Pak ya, kurang lebih Pak ya. Dipersilahkan. Ya, siap. Terima kasih Pak Firman. Yang saya hormati Pak Puja selaku Kadep Departemen Elektro, Teknik Elektro, Pak Jajis, dan juga Pak Hendy dan Pak Niam ya yang menyiapkan kegiatan kita pada hari ini, dan tentu saja yang saya hormati juga rekan-rekan, juga adik-adik calon mahasiswa baru Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya, karena waktunya 15 menit, mungkin kita nanti bisa banyak kupas di sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Arif Irwansyah, biasa dipanggil Pak Arif ya. Saat ini diamanai sebagai Kaprodi atau seperti tadi dijelaskan oleh Pak Puja, bahwasanya di Departemen Teknik Elektro ada beberapa program studi, salah satunya adalah Prodi Sarjana Terapan Teknik Elektronika. Ya, sekali lagi selamat datang ya pada adik-adik calon mahasiswa baru PENS. Saya akan mengawali dengan topik ini ya, topik melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tentu kalau kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA atau SMK, sasarannya ada dua gitu ya. Yang pertama lanjut di universitas atau memutuskan untuk ke vokasi ya. Jadi melanjutkan ke universitas atau ke vokasi. Ya. Kalau ke universitas berarti nanti itu arahnya akan lebih ke penguasaan iptek ya, program-programnya diarahkan ke akademik. Kalau vokasi seperti di Politeknik, di PENS ini arahnya pada penguasaan ilmu terapan. Nanti bisa kita dalami dari komposisi kegiatan perkuliahannya gitu ya. Jadi komposisi praktikum, proyek, dan juga teori ya. Itu bisa kita lihat komposisinya, bahwasanya memang yang vokasi ini lebih
diarahkan pada aspek terapan di ketika memasuki dunia kerja, gitu ya. Anda sini ada saya kutip potongan beberapa tahun lalu ya, tahun 2019 sebelum pandemi ya, itu klaster perguruan tinggi ITB itu yang terbaik untuk non vokasi atau akademik, dan alhamdulillah PENS ini termasuk peringkat teratas atau paling baik untuk yang vokasi. Jadi kalau adik-adik calon mahasiswa ya yang memutuskan akan masuk ke PENS, akan mencoba untuk masuk ke PENS, itu Anda sudah di tahap awal sudah memilih pilihan yang baik gitu ya, sudah yang terbaik di bidang vokasi di sini ya. Semoga kita berdoa untuk bisa tetap menjaga kualitas ini. Jadi memilih di PT perguruan tinggi ya, tidak hanya di Indonesia, di kampus di negara-negara lain itu juga diarahkan semacam ini gitu ya. Entah seperti di Eropa, katakanlah di Italia ya, di Jerman ya, atau di kampus-kampus di perguruan tinggi negara lain ya, itu juga diarahkan dua bidang ini tadi ya, apakah ke universitas atau ke vokasi, dan dua-duanya mempunyai kelebihan ya, dua-duanya mempunyai kelebihan yang bisa kita timbang dan kita ingin masuk ke sana. Ya, ini potongan berita 2 tahun yang lalu ya. Ya, tentu saja karena adik-adik ada di sini, saya akan jelaskan kenapa memilih PT Vokasi ya. Kalau memilih PENS tadi itu tentu alasannya yang tadi ya, karena kami tadi alhamdulillah bisa mempertahankan posisi sebagai PT Vokasi terbaik. Kenapa memilih PT Vokasi? Atau kita arahkan ke PT Vokasi. Pertama, diarahkan pada penguasaan iptek terapan ya. Kemudian karena penguasaan teknologi terapan, maka proses belajar mengajarnya, waktu yang digunakan ya, itu dari kurikulum yang dibentuk ya, proses belajar di kelas atau teori katakanlah itu persentasenya sekitar lebih kurang 40%, sementara untuk prakteknya 60%. Sehingga pada poin yang ketiga ya, bisa dijelaskan di sini, maka proses belajar di kami ya itu akan banyak berbasis pada learning by doing ya, atau dan juga berbasis laboratorium ya. Ini agendanya nanti untuk yang diploma 3 akan dijelaskan Pak Ali Jajis, saya akan bagian di sarjana terapan ya. Termasuk nanti ada juga informasi sekilas tentang LJ dan jalur lintas lanjut jenjang dan jalur yang reguler, yang barangkali dari rekan adik-adik di sini ada yang dari LJ atau yang sudah dapat D3 dan ingin melanjutkan ke D4. Jadi yang fasilitas dan yang lain prestasi sudah dijelaskan oleh Pak Kadep ya, Pak Puja. Ya, ini strata pendidikan bedanya D3 sama D4 ya. Itu secara KKNI ya. KKNI itu semacam leveling, gitu ya, leveling skill dan juga pengetahuan yang dipunyai, ya itu sarjana terapan, ya poin 6 itu KKN-nya level 6, sama dengan S1, sehingga sarjana terapan ini sekarang lebih disingkat ke S1 terapan daripada D4 ya, karena memang ya levelingnya sama gitu ya, hanya yang membedakan adalah kalau S1 fokus ke akademik, keilmuan ya, sementara yang terapan ini fokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang spesifik ya. Kemudian kenapa bidang elektronika? Ya tentu saja karena elektronika ini itu bisa kita jumpai di mana saja ya, karena dengan perkembangan teknologi yang ada, otomasi ya, digital otomasi ya, produk-produk elektronik ya, kemudian smart home dan sebagainya itu pasti melibatkan listrik, pasti melibatkan elektronik ya. Jadi bidang ini tentu saja akan sangat menjanjikan ya, karena di industri pasti membutuhkan bidang elektronik. Nanti kita akan lihat bidang elektronika itu apa saja di sini ya. Apa yang di kurikulum kami itu apa saja. Ya, program studi PENS D3 dan D4 teknik elektronika itu sudah ya. Kemudian profil prodinya ya. Di kami ya statusnya akreditasi A ya, dengan jumlah dosen lebih kurang sekitar 32, mahasiswa sekitar 395,
dosen atau stafnya itu hampir 40% ya itu sudah jenjang S3 ya, baik produk Jepang seperti Pak Ali Jajis, Pak Puja ya, Jerman saya ada Selandia Baru yang bidang untuk bahasa, kemudian dalam negeri ITS ya, seperti Pak Firman yang alumni PENS juga ya, dan selebihnya itu adalah jenjang master ya. Oke, kemudian profil lulusan. Profil lulusan ini maksudnya apa? Apa mahasiswa itu akan diarahkan kemana? Ya, akan di profil atau dibentuk atau diarahkan untuk menjadi apa gitu ya. Jadi ada 3 ya, karena waktunya mulai tinggal 6 menit. Ada 3. Yang pertama adalah lebih ke menjadi technical leader ya. Kemudian technical entrepreneur, dan yang ketiga adalah engineering practitioner. Di kurikulum kami arahkan ke sana. Technical leader maksudnya adalah manajer teknik ya. Tentu saja ketika masuk itu tidak langsung jadi manajer ya, tetapi keahlian baik skill maupun soft skill ya di prodi sarjana terapan teknik elektronika ini diarahkan mahasiswa nantinya setelah lulus ya, produknya itu, produk kami itu adalah mereka lebih cepat beradaptasi di dunia kerja ya sesuai dengan bidangnya, sehingga proses dia di dunia kerjanya yaitu lebih cepat prosesnya untuk bisa menjadi jenjang manajer teknik ya, karena dari sisi skill baik hard skill maupun soft skill itu sudah coba kami poles, kami persiapkan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan entrepreneur teknologi ya, dengan yang ketiga adalah engineering practitioner atau praktisi rekayasa teknologi. Kesemuanya bidangnya ada 3 juga ya, artinya ketiga skill ini dibentuk pada bidang apa ya, yaitu bidang kompetensi bidangnya elektronika ya, jadi elektronika hardware ya, kemudian elektronika instrumentasi ya. Instrumentasi ini adalah bagaimana kita membuat sistem atau hardware yang mampu gitu ya mengambil data dari besaran bukan listrik menjadi besaran listrik, kemudian kita bisa olah, kita tampilkan, kita olah dan sebagainya. Kemudian rekayasa otomasi, ya, ini arahnya otomasi yang ada di industri ya. Jadi otomasi yang di misal kontrol di industri, kemudian PLC ya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan hardware dan sistem benam. Jadi maksudnya misal produk-produk mikroelektronik ya. Jadi mikroelektronik model embedded yang platform mikroelektronik yang kecil itu mahasiswa juga dibekali ke arah sana sehingga dia bisa merekayasa produk-produk atau sistem elektronik juga. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan kurikulumnya? Ya, prodi D4 atau sarjana terapan elektronika sudah termasuk prodi yang menerapkan kampus Merdeka Belajar. Jadi sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ya. Di kurikulum Merdeka, jadi ada sejumlah prodi di PENS, ya. Salah satunya adalah Teknik Elektronika sarjana terapan itu sudah menerapkan Merdeka Belajar, ya. Maksudnya Merdeka Belajar apa, gitu ya? Jadi nanti ada beberapa variasi, ya, sejumlah variasi aktivitas, ya. Misal Anda aktif di bidang robotik, ya, itu nanti aktivitas di robotiknya bisa disetarakan dengan nilai SKS atau kredit sudah menempuh mata kuliah apa, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau secara detailnya ya aturan semacam jadi dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi, kemudian dapat mengambil SKS di prodi berbeda di PENS yang sama, itu arahnya ke sana dan prodi ini sudah termasuk di antaranya. Atau lebih simpelnya, jadi kebijakan Merdeka Belajar ini adalah dilaksanakan dalam rangka agar proses belajar di sini itu lebih otonom, fleksibel. Nah, ini yang penting ini, lebih inovatif, tidak mengekang karena Anda punya kesempatan untuk bisa memilih sejumlah mata kuliah ya di prodi yang lain atau prodi yang sama, juga ada opsi mata kuliah yang variatif, Anda bisa milih yang sesuai dengan passion-nya ya. Makanya di sini ada poin sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ya. Jadi kalau adik-adik sering mendengar
Pak Menteri menyampaikan ide kampus Merdeka Belajar. Ini prodi D4 atau maaf prodi Sarjana Terapan Teknik Elektronika sudah memulai tahun ajaran ini atau tahun ajaran ketika masuk, angkatan Anda masuk itu sudah diterapkan. Ya. Ini lebih detail kurikulumnya. Tadi ada kan bidang elektronik instrumentasi, hardware embedded developer, automation engineering. Ini adalah topik-topiknya ya. Mungkin kalau Anda bisa lebih tertarik, nanti bisa kita kupas lebih dalam. Nah, ini kemudian ini adalah gambar atau susunan atau mata kuliah ya. Jadi nanti ada yang pertama ini. Di semester ke-7 ya, itu Anda punya kesempatan untuk magang atau kerja praktek di industri. Bisa sampai 1 semester penuh ya atau 6 bulan ya. 1 semester penuh di semester 7 itu bisa Anda lakukan melakukan kerja praktek di industri atau dipecah ya 3 bulan di industri, 3 bulan riset dengan dosen, itu juga bisa. Atau melakukan kegiatan di masyarakat ya, pengabdian masyarakat ya di daerah tertentu, yaitu bisa nanti diarahkan ke sana juga. Jadi aktivitas-aktivitas tersebut bisa diarahkan menjadi kredit menjalankan mata kuliah tertentu. Ya. Dan kalau di sini kita lihat ya itu standarnya 8 semester ya, semester awal ini mata kuliah dasar. Kemudian semester 5 Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan. Ya, pilihan yang tadi kan ada tiga konsentrasi kan ya. Nah, itu Anda juga bisa lebih ingin fokusnya di mana? Apakah instrumentasi, apakah otomasi, ya, ataukah yang hardware design tadi. Ya. Ini masing-masing nanti bisa Anda pilih, Anda ramu sendiri sesuai keinginan atau passion Anda. Ya, kemudian terkait dengan pembagian ya. Jadi di awal kami kan saya menyebutkan di PENS atau vokasi ini adalah porsi praktek ya sama teori ya. Ini kita lihat jamnya ya, jamnya. Teori itu 34% jam pelaksanaan aktivitas ya. Kemudian prakteknya itu 65%. Ya, jadi harapannya agar lebih skillnya lebih terasa ya. Nah, ini detail kurikulumnya ya, saya skip aja singkat. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 total itu ada 147 SKS ya. Jadi kalau minimal sarjana ya, jenjang sarjana itu ada 144, di sini 147 SKS. Kemudian ini saya perlihatkan beberapa karya mahasiswa ya, singkat aja ya. Ini bidang robotik ya. Nah, jadi jangan dikira meskipun mbak-mbak ya itu jago juga main berkarya di bidang robotik. Ini bidang robot Erisa ya. Nah, ini robotnya ya. Ini proyek akhir ya, contoh-contoh proyek akhirnya ya. Oke, saya skip lagi. Kemudian bidang bidang optimalisasi produk virgin coconut oil gitu ya. Ini bimbingannya Pak Ali Jajis ya. Ini hanya sebagian ya, masih banyak produk-produk akhir lain yang terapan gitu ya, baik bidang IoT, bidang pertanian ya, bidang robotik ya. Oke, ini saya skip aja ya, nanti bisa kita bahas lagi. Ya, kemudian program studi 4 ada jalur reguler, ada LJ ya, lintas jenjang ya. Untuk D4 reguler itu programnya seperti yang saya sampaikan. Halo, Pak Arif suaranya 8 semester. Sementara untuk yang 1+2, nah 1 semester yang saya kasih warna merah ini adalah semester matrikulasi ya. Jadi mata kuliah penyetaraan yang basic, yang dasar, yang diperkuat agar bisa mengikuti proses berikutnya. Jadi untuk yang non-pens itu 1+2 semester atau 3 semester. Ya.
informasi detailnya bisa dilihat di ini ya. Anda bisa Google di PMB Pens LJ, itu nanti Anda akan dapatkan link ini. Info detail syarat dan sebagainya ada di sana. Ya, seperti ini saya screenshot ya untuk yang lulusan non-Pens itu 5 sampai 25 Juli, untuk yang lulusan Pens itu masih bulan Oktober nanti. Untuk yang jalur reguler sama, untuk yang jalur reguler yang 8 semester artinya mulai dari semester 1 ya, yang mulai dari semester 1 itu sama, Anda bisa akses langsung di website ya. Syarat-syaratnya. Oke, selanjutnya yang ini adalah tracer lulusan kami ya, lulusan dan testimoni alumni. Ya, ini yang bisa kami lihat di sini kesesuaian bidang kerja ya, tidak ya. Kemudian jenis perusahaan ya, itu di sini kita lihat bahwasannya 80%-an, hampir 80% itu ada jenis perusahaannya jenis multinasional. Multinasional ya berarti perusahaan besar ya, di atas level nasional. Kemudian hampir 50% itu nasional. Kemudian yang berikutnya ini lokal ya. Ini beberapa testimoni alumni yang termasuk yang multinasional ya. Formulatrix ini sengaja kami ambil yang lulusan 2019 dan yang relatif yang bisa kami tracer ya. Ini testimoninya dapat mengeksplor lebih banyak hal dengan jam praktikum yang relatif lebih banyak dari universitas lain, fasilitas yang dapat digunakan ya, hampir 24 jam. 24 jam ini ketika sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kemarin aksesnya sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya ini ada testimoni-testimoni yang lain, ada yang di Batan, ada di PT Toyo Denso ya, ada yang di PLN ya. Kemudian di Pertamina juga ada ya. Selanjutnya di Krakatau Steel. Yang tambahan yang D3, produk D3 juga ada yang di PLN. Kemudian kalau yang sudah lama yaitu sudah melalang buana ya di perusahaan multinasional di Schlumberger, Halliburton dan lain-lain ya. Ini beberapa list alumni yang relatif baru yang kami kumpulkan ya. Untuk peluang kerja dan industri, peluang kerja dan studi lanjut ya, areanya ini ya, instrumentasi engineer, hardware developer, otomasi, supervisor ya di pendidikan, PNS, wirausaha. Kalau mau lanjut studi ya bisa master terapan di PEN atau pasca sarjana di kampus lain itu bisa dilakukan juga. Ya, ada partner industri, prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa prodi studi elektronika dan juga gabungan ya dengan prodi yang lain. Umumnya kalau ada tim-tim lomba itu adalah tim gabungan ya. Misal ada tim lomba tertentu, lomba robot, itu bisa gabungan dari prodi elektronika dengan prodi yang lain. Ini adalah contoh-contoh prestasi yang ada. Ya, terima kasih. Saya rasa itu Pak Firman nanti bisa dikembangkan di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Arif. Lanjut saja ya teman-teman, ini sedikit lagi atau satu lagi dari Kaprodi D3 Bapak Jajis. Bapak Jajis dipersilakan kurang lebih 15 menit. Oke, mohon izin share screen ya. Maaf. Pak Arif iya, oke, terima kasih Pak Arif. Monggo Pak Jajis. Oke, apakah bisa dilihat screen saya? Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada para saudara-saudara, kepada para adik-adik calon mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang pada hari ini menghadiri acara webinar tentang pengenalan program studi D3 dan Sarjana Terapan Teknik Elektronika.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih berada di sini dalam kondisi sehat di tengah pandemi, dan kita berharap kita masih tetap bisa menjaga kesehatan sampai kapanpun ya. Jadi sehat itu penting. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara hari ini. Kemudian kepada Pak Moderator, Pak Firman. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kepala Departemen ya, Pak Puja. Kemudian saya juga mohon izin kepada Pak Puja, Pak Arif, kemudian moderator untuk menyampaikan materi tentang pengenalan program studi D3 Teknik Elektronika di Pensis ini. Jadi kebetulan saya adalah ketua program studi D3 Teknik Elektronika. Sebagai pengantar saja, tadi sudah dijelaskan oleh moderator. Jadi nama saya Al Riyadis ya. Jadi kalau dilihat dari riwayat pendidikan ya, tadi sudah dijelaskan saya adalah alumni D3 Teknik Elektronika, mungkin sama dengan Pak Firman, cuman beda angkatan. Jadi kalau saya adalah angkatan ke-4, mungkin kalau Pak Firman angkatan ke-6 tadi disebutkannya. Jadi kita sama-sama start dari D3. Dan nantinya seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan ya katakanlah situasi dan kondisi, mungkin kita bisa sekolah sampai dengan level tertinggi yaitu di S3. Jadi seperti itu. Nanti akan saya bahas masalah karir untuk lulusan D3 Teknik Elektronika. Kemudian outline, jadi apa yang akan saya bicarakan pada siang hari ini, saya bagi menjadi 8 bagian. Dalam, katakanlah saya tadi sudah membuat 19 slide, kalau itu sudah termasuk judul dan ucapan terima kasih. Jadi saya pikir saya nanti akan menjelaskan ini semua secara ya tepat waktu, mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit. Jadi kita mulai dari sejarah Prodi D3 Teknik Elektronika. Jadi kalau kita perhatikan di sini, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kadep, bahwa PENS berdiri sejak tahun 1988, ini adalah angkatan pertama, dan pada saat itu kita ada 2 prodi utama, yaitu Teknik Elektronika D3 dan Teknik Telekomunikasi D3. Dan sekarang kita sudah berjalan 33 tahun ya, sampai dengan tahun 2021, dan selama rentang itu ya, jadi prodi D3 Teknik Elektronika sudah banyak menghasilkan katakanlah tenaga-tenaga profesional di industri-industri atau di bidang teknik elektronika. Kita juga banyak menghasilkan instruktur-instruktur, kita juga banyak menghasilkan wirausaha yang sukses. Kemudian ada juga alumni-alumni yang menjadi dosen, katakanlah saya atau Pak Firman. Kemudian banyak sekali alumni-alumni PEN itu yang menjadi dosen, baik menjadi dosen di politeknik atau di perguruan tinggi yang lainnya. Jadi kita sudah teruji, lulusan-lulusan kita itu adalah lulusan-lulusan yang berkualitas. Kemudian yang lebih penting di sini adalah prodi Teknik Elektronika D3 ini adalah menjadi cikal bakal bagi kelahiran prodi-prodi setelahnya. Jadi katakanlah kalau dulu mungkin nama-nama prodi itu masih sedikit ya. Kemudian mulai tahun 2000-an muncul nama-nama baru dan katakanlah kita dari prodi elektronika nanti kita bisa melahirkan prodi elektroindustri, mekatronika, teknik komputer, dan semuanya itu cikal bakalnya adalah dari prodi teknik elektronika. Jadi kalau kita pahami bahwa elektronika itu dibutuhkan di banyak industri, karena industri itu ya paling tidak selama ada listriknya itu pasti memerlukan elektro. Jadi kecuali kalau industri-industri itu sudah tidak memerlukan listrik, ya mungkin elektronika itu tidak dipakai. Tapi sampai kapanpun, karena listrik itu ciri kehidupan modern kita, maka teknik elektro itu masih diperlukan. Jadi katakanlah elektro di sini menjadi legenda yang tidak pernah hilang.
selama listrik itu ada. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang beda D3 dengan D4 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief ya. Jadi beda D3 D4 ini kalau kita perhatikan di jenjang KK Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, jadi antara D3 D4 itu hanya berbeda pada satu level saja. Jadi kalau D3 levelnya level 5, kemudian D4 itu adalah level 6, sama dengan sarjana. Jadi artinya kita hanya berbeda satu level saja. Jadi untuk prodi D3 nanti kita menempuh SKS sebanyak 110 SKS, sementara untuk prodi D4 kita menempuh 144 SKS. Jadi kalau dilihat dari bedanya apa dalam satu level itu, nanti bedanya itu terletak pada keluasan dan kedalamannya. Jadi jelas ya, karena beda 1 tahun kuliah, pasti ada sesuatu yang berbeda di sini, baik dari segi keluasan materi maupun kedalaman materi. Kemudian profil ya, jadi profil lulusan D3. Jadi untuk lulusan prodi D3 teknik elektronika yang nanti bergelar ahli madya atau AMD, kita mempunyai semacam capaian pembelajaran atau target. Jadi seorang lulusan prodi D3 teknik elektronika itu mempunyai kompetensi yang seperti saya sebutkan di sini ya. Jadi katakanlah instrumentasi. Kemudian yang kedua otomasi dan kontrol industri. Yang ketiga PLC. Jadi PLC di sini adalah tool ya untuk sistem kontrol yang masih banyak dipakai di industri. Kemudian kompetensi keempat itu adalah troubleshooting. Jadi Anda lulusan prodi D3 itu harus bisa melakukan troubleshooting jika ada mesin-mesin yang bermasalah misalnya. Kemudian kompetensi di bidang microcontroller, kompetensi di bidang hardware dan embedded system, kemudian kompetensi di bidang pemrograman atau TIK dan tentang etika profesi. Jadi nanti kurikulum kita itu akan membentuk lulusan itu seperti 8 kompetensi di sini. Sementara yang opsional di sini itu bisa Anda peroleh pada saat Anda melakukan namanya kerja praktek atau magang di industri. Jadi Anda bisa belajar sesuatu yang lain. Sehingga nanti bisa Anda terapkan atau pada saat Anda mengambil tugas akhir. Jadi hal-hal di sini walaupun tidak semuanya ya Anda perlu kuasai, tapi ada hal-hal yang katakanlah menarik perhatian Anda sesuai dengan tren industri ke depan. Jadi Anda bisa belajar pada saat KP, kemudian Anda lanjutkan ke tugas akhir. Sehingga nanti itu Anda mempunyai katakanlah kompetensi tambahan. Jadi dikatakan di sini adalah opsional. Sementara kalau kita perhatikan di industri itu biasanya pada saat kita mencari pekerjaan ya, apa yang diinginkan itu adalah seperti ini rata-rata. Ada kemampuan khusus, ada kemampuan umum, pengalaman, ada yang minta mempunyai SIM A, SIM C. Kemudian di sini ya, ada jujur, ulet, pekerja keras, teliti, tekun, disiplin, tanggung jawab, mampu bekerja dalam tekanan, dapat bekerja mandiri atau dalam tim, serta mau ditempatkan di mana saja. Ini semua dengan sistem pendidikan di politeknik yang khas itu nanti akan bisa terbentuk. Jadi nanti Anda selama proses pendidikan itu nanti ini akan bisa terbentuk. Sehingga nanti diharapkan Anda mudah dalam berkarir di industri maupun di tempat yang lain. Sekarang ada suatu pertanyaan menarik di sini ya. Jadi nanti bedanya tadi sudah saya jelaskan tentang beda D3, D4 atau S1 ya. Kemudian ada pertanyaan menarik di sini adalah masihkah industri memerlukan lulusan D3 teknik elektronika? Jadi ini adalah pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kalau saya perhatikan di sini ya, jadi saya mengambil data dari bagian GAS-PEN ya, jadi bagian yang mengurusi job readiness. Jadi data-datanya mungkin tidak lengkap, tapi yang tahun 2021, 2020, kemudian 2019 ini datanya lengkap. Jadi di sini kita perhatikan ya, ada jumlah perusahaan lowongan. Kemudian saya bagi di sini ada permintaan untuk D3LK,
D4 LK, S1 LK, D3 lain, kemudian D4 atau S1 yang lain. Jadi di sini kelihatan sekali ya bahwa industri itu masih memerlukan lulusan prodi D3. Jadi kalau kita perhatikan di sini cukup besar ya. Jadi cukup besar. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang masuk di prodi D3 Teknik Elektronika karena nanti Anda akan banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan memang ya, jadi dulu kita mendirikan D3 Politeknik itu tujuannya adalah untuk mengisi jabatan-jabatan di level menengah di sini. Jadi untuk menjembatani antara low level dengan high level. Jadi kita dulu membentuk Politeknik karena untuk mengisi di level medium yang kebutuhannya cukup besar di tingkat industri. Kemudian kalau kita mencari data yang lain, jadi dari data www.jobstreet.co.id di sini, untuk data Juni 2021, saya mengambil dari 20 perusahaan untuk bidang teknik elektro. Kemudian saya bisa melihat di sini bahwa untuk lowongan pekerjaan diploma atau D3 ini 45%. Kemudian kalau D4 20%, kalau S1 35%. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa D3 itu masih banyak lowongan pekerjaan. Jadi masih banyak lowongan pekerjaannya. Kemudian data dari Depnaker tentang pengangguran terbuka tahun 2019 nampak di sini ya. Jadi di sini ada level SD, SMP, SMA, SMK, D3, S1. Kalau kita perhatikan di sini, yang paling sedikit menyumbang pengangguran terbuka tahun 2019 itu adalah D3. Artinya lulusan D3 itu lebih banyak dipakai di industri, lebih banyak dicari di industri dibandingkan dengan lulusan-lulusan yang lain. Jadi katakanlah kalau SMA ya, jadi tiap tahun seluruh lulusan SMA itu katakanlah 3 juta, hampir 3 juta. Kemudian bisa melanjutkan studi sampai dengan perguruan tinggi, itu hampir 2 juta. Artinya lebih dari 1 juta itu adalah tamatan SMK atau SMA yang menyumbang terbesar di sini ya. Jadi penyumbang terbesar adalah seperti itu. Kemudian dari situ kita akan bisa lihat apa sih keuntungan lulusan program D3 Teknik Elektronika. Jadi kalau dia lihat dari data-data yang tadi, jelas ya, jadi masih banyak industri yang memerlukan lulusan D3, sehingga jelas peluang kerjanya masih cukup besar. Kemudian sekarang mulai banyak perguruan tinggi yang menghilangkan prodi D3. Katakanlah ITS itu sudah mulai menghilangkan prodi D3, dia sudah membuat prodi D4 atau sarjana terapan ya. Jadi artinya bahwa lulusan D3 itu semakin sedikit, sementara permintaan akan lulusan D3 itu tetap atau makin banyak. Sehingga nanti peluangnya masih sangat banyak sekali. Kemudian dilihat dari jangka atau waktu kuliahnya. Jadi karena waktu kuliahnya pendek, kemudian peluang kerjanya besar, maka secara ekonomi bagi kalangan-kalangan tertentu ya itu lebih menguntungkan. Artinya dia bisa kuliah pendek, kemudian langsung bekerja, mencari pengalaman kerja. Jadi keuntungannya seperti itu. Kemudian secara alamiah natural ya, jadi lulusan prodi D3 itu lebih mudah diatur dan menyesuaikan dalam pekerjaan atau adaptif. Kemudian bagi yang sudah bekerja, kemudian bekerja 2-5 tahun, itu menjadi modal ya. Modal bagi lulusan D3 untuk terus bekerja di tempat yang sama, atau mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih baik, atau membuat usaha mandiri atau melanjutkan sekolah ke D4 atau S1. Dan yang pasti, jadi lulusan S1 yang berasal dari D3 itu mempunyai nilai lebih, yaitu pengalaman kerja. Jadi nanti kalau Anda perhatikan ya, nanti banyak perusahaan itu mencari tenaga kerja yang mempunyai pengalaman kerja. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah sistem pembelajaran di Politeknik secara umum ataupun kalau di prodi elektronika ya seperti ini. Jadi kita nanti ada mengenal ada classroom learning ya, kemudian ada laboratory based learning,
kemudian ada project based learning, ada industry internship learning, dan final project. Jadi dengan sistem pembelajaran yang seperti ini, maka diharapkan nanti lulusan prodi elektronika itu mempunyai kualitas yang mumpuni. Jadi dia bisa diterima di industri. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan bahwa bagaimana dengan karir lulusan D3. Jadi bagi Anda yang lulusan D3 nanti ada beberapa jalan karir ya. Jadi yang pertama Anda bisa bekerja. Kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun, kemudian Anda bisa lanjut kuliah. Kemudian lulus, apakah di D3, di D4 atau S1, kemudian Anda bisa bekerja lagi dengan pengalaman yang sudah Anda dapatkan dari lulusan D3. Atau Anda bisa lanjut kuliah, kemudian di S2, lulus S2. Lulus S2, Anda bisa bekerja atau lanjut kuliah. Sampai dengan S3, kemudian kerja. Bagi Anda yang beruntung, mungkin Anda bisa katakanlah jalurnya adalah yang di atas di sini. Katakanlah Anda masuk di S1 atau D4, kemudian masuk S2, masuk S3, bekerja. Jadi ada yang beruntung seperti itu, tapi ada juga yang katakanlah kurang beruntung. Jadi katakanlah saya dulu kurang beruntung, saya masuk D3, kemudian kerja, kuliah, lulus, kerja, kuliah, lulus, kerja, kemudian kuliah lagi, dan kerja. Jadi memang namanya manusia itu memang ada namanya nasibnya sendiri-sendiri ya. Jadi bagi Anda yang lulus D3, nanti jika ingin melanjutkan ada jalan. Jadi katakanlah kita nanti ada membuka program D4LJ. Jadi itu nanti bisa kita atau bisa Anda pakai untuk melanjutkan kuliah. Jadi seperti itu. Jadi karirnya ini sangat banyak sekali, bisa menjadi tenaga profesional di industri, atau menjadi wirausaha, dosen, peneliti, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah tempat-tempat kerja untuk prodi D3 Teknik Elektronika, cukup banyak ya, mungkin sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Arief tadi. Nah, kemudian ini adalah testimoni dari beberapa mahasiswa lulusan prodi D3 yang sekarang bekerja di industri. Jadi katakanlah ini D3 tahun 2017 ya. Jadi dia sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan di Tangerang untuk industri kaleng nasional dan internasional. Kemudian ini adalah mahasiswa juga D3 tahun 2017. Dia adalah menjadi freelance. Kemudian pada tahun ini dia studi lintas jalur di Teknik Fisika ITS. Kemudian ini adalah teman seangkatan saya. Jadi dia adalah mahasiswa tahun angkatan keempat ya, sama dengan saya. Dia menekuni bidang kerjanya sampai dia sudah mendapatkan posisi yang cukup bagus di petrokimia, PT Petrokimia. Jadi banyak dia memberikan penjelasan bahwa lulusan prodi elektronika itu masih banyak diperlukan di industri, termasuk di petrokimia. Kemudian ini adalah lulusan prodi D3 yang kerjasama dengan Garuda. Jadi dia bekerja di Garuda GMF ya untuk maintenance pesawat ya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Jadi semoga informasi ini akan memberikan nilai tambah bagi Anda, membuka wawasan bagi Anda untuk melanjutkan studi setelah lulus SMA maupun SMK. Jadi demikian. Waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Firman Arifin. Oke, terima kasih Pak Jajis. Mohon maaf nih, sudah mau hampir sholat asar, jadi suara backsound masjid saya terdengar sangat jelas ya. Oke, langsung aja. Dipersilahkan kepada yang mau bertanya, yang tadi mau menanyakan secara online langsung
Dipersilahkan. Kalau nggak ada, sambil menyiapkan pertanyaannya, saya bacakan dulu. Ini pertanyaannya, sebelumnya izin bertanya Pak, apakah ada kemungkinan kita melakukan proses pembelajaran secara offline? Monggo dipersilakan. Mungkin ini Pak Puja dulu ya, yang jelaskan mungkin. Dipersilakan Pak Puja. Baik, terima kasih Pak Firman. Untuk menjawab pertanyaan itu, ya, apakah untuk semester baru ya tentunya ya, untuk semester ganjil, apakah ada pembelajaran secara offline? Jadi sementara ini kita belum bisa pastikan dulu ya. Jadi karena kita harus mengikuti informasi ataupun surat edaran dari pemerintah ya. Dalam hal ini dari Kementerian Dikbudristek begitu ya, untuk kita pelajari seperti apa, apakah diperbolehkan untuk melaksanakan offline ya. Jadi untuk saat ini kami belum bisa menjawab ya. Jadi sesuai dengan peraturan yang akan diturunkan nanti. Begitu Pak Firman. Oke, terima kasih Pak Puja. Jadi teman-teman, jadi karena kita ini dalam satu sistem terpusat ya, komando ya gitu ya Pak Puja ya, bahwa kita ngikut arahan dari Jakarta, namanya adalah Kementerian Pendidikan. Oke teman-teman, dipersilakan khususnya Mas Yoga tadi yang mau nanyakan secara langsung. Dipersilakan Mas Yoga. Mas Yoga masih ready? Masih standby? Atau yang lain dipersilakan teman-teman. Dan saya Yoga Nuryana, alhamdulillah terima di D3 Teknik Elektronika. Nah, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana kiat-kiat untuk kita semuanya, umumnya dan saya khususnya di situasi pandemi seperti ini, ingin aktif kegiatan kampus kayak tim robotika dan lain sebagainya, apakah diperbolehkan ke Surabaya atau kampus, khususnya saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan satu lagi pertanyaannya, dan apabila ada kegiatan lomba di luar, apakah boleh saya membawa nama kampus saya sebagai instansi yang saya sekarang garis bawahi dalam situasi pandemi, dan saya sebagai Bapak di D3 Elektronika UPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Arif ya. Pak Arif, monitor? Ya monitor Pak, cuman tadi kurang jelas saya nangkep. Bacakan Pak ya. Yang pertama, Mas Yoga ini mau menanyakan kalau ingin aktif organisasi di kampus, misalnya komunitas robot, bagaimana? Terus yang kedua, semisal ada lomba-lomba atau acara di luar kampus, terus mengatasnamakan sebagai mahasiswa. Beliau ini, Mas Yoga ini sudah mahasiswa D3 di elektronika. Bagaimana katakanlah aturannya gitu loh, bolehkah langsung pakai atas nama pen atau bagaimana mekanismenya? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Firman. Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Yoga tadi itu sudah ada banyak gitu ya dari mahasiswa kami ya, baik D3 ataupun D4 ya, atau di sarjana terapan ya tadi, itu yang ikut lomba-lomba, baik lomba yang sifatnya resmi yang diadakan oleh pemerintah ya, yang berjenjang biasanya regional, nasional ya, robot dan lain-lain ya, atau yang diadakan oleh instansi tertentu yang non pemerintah gitu ya. Mahasiswa kami banyak yang mengikut seperti itu. Nah, itu kalau ini pertanyaan yang kedua ya, kalau ingin selama menjadi alumni mahasiswa aktif PENS ya, maka ya kalau yang
lomba berjenjang umumnya biasanya difasilitasi ya oleh kampus. Di kami ada semacam komunitasnya gitu ya, atau tim ya, atau grup ya yang mengurusi grup yang bidang itu ya, dan juga dari institusi juga memfasilitasi baik tempat ya, kemudian proses kalau ikut lomba dan sebagainya. Itu kalau yang lomba-lomba resmi itu tracknya sudah jelas gitu. Jadi penanggung jawab di kampus siapa, kemudian proses seleksinya bagaimana, yaitu biasanya ada open rekrutmen resmi pembentukan sel tim lomba KRI ya, itu biasanya ada pengumuman resmi di kampus, kemudian dibuka daftar, diseleksi, baik seleksi berupa wawancara maupun diminta untuk membuat proyek tertentu ya, kemudian baru dibentuk timnya ya. Itu kalau yang lomba yang resmi pemerintah ya dan berjenjang ya. Ada lomba-lomba lain biasanya mahasiswa aktif ya, ikut mencari lomba yang sesuai dengan minatnya ya. Nah, untuk yang jenis yang kedua ini ya, umumnya mahasiswa minta nyari pembimbing. Jadi ada pembimbing, dosen yang dikenal, Pak mau jadi pembimbing saya, apa itu bisa ya. Ada yang langsung ikut gitu ya. Jadi ada yang langsung ikut ya, langsung ikut mendaftar karena tingkatnya nggak terlalu tinggi ya. Misal level regional aja tingkat Jawa Timur ya. Seperti itu ya. Maka umumnya mereka langsung aja ikut ya. Daftar ya, tentu saja daftar memberikan identitas ya sebagai mahasiswa PENS ya. Umumnya mereka kalau sudah berhasil baru lapor ke kampus ya. Kemudian dari kampus itu ada apresiasi baik diumumkan atau apresiasi yang lain ya, seperti itu kalau terkait dengan mengikut lomba menggunakan identitas kampus atau sebagai mahasiswa PENS ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana untuk bergabung dengan komunitas robot atau komunitas-komunitas tadi ya, komunitas yang arahnya ke kegemaran ya, bidang elektronik katakanlah. Itu di himpunan ya, di Hima ya biasanya juga memfasilitasi ya. Dan kalau lomba yang tingkat berjenjang tadi itu mesti ada open recruitment ya. Jadi ada komunitas yang sifatnya itu oleh himpunan, ada yang sifatnya kalau lomba berjenjang yaitu oleh ada bidangnya, ada bidang kemahasiswaan gitu ya. Jadi disaring mahasiswa dari semua prodi yang layak itu akan masuk di tim ya. Ada yang dia tidak ingin terikat dengan tim yang resmi kampus ya. Itu seperti ada mahasiswa itu membuat tim-tim sendiri ya. Mahasiswa LK itu sering ada yang ikut seperti itu, gabungan ya D3, D4, ada kelas 2 gabung kelas 3 gitu ya. Maksudnya mahasiswa semester 5 sama semester 6. Mereka membuat tim sendiri kemudian ikut lomba-lomba ya. Itu juga bisa. Ya. Mereka membuat komunitas sendiri. Umumnya biasanya ya difasilitasi oleh himpunan ya. Jadi himpunan itu ada misalnya broadcast lomba-lomba apa yang bisa diikuti, mereka join dan ya selama masih mahasiswa aktif ya mencantumkan nama mahasiswanya, nama statusnya gitu ya. Ya, saya rasa itu Pak Firman dari pengalaman selama ini ya dari mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kok hilang suara? Suaranya belum ada Pak Firman, masih mute. Yang terkait dengan keaktifan di kampus Pak, bukan aktif dalam artian kuliah ya, tadi sama Pak Budi sudah disampaikan. Mungkin keaktifan misal lomba robot. Mungkin adik-adik yang masih semester 1 atau calon mahasiswa gitu nanti bagaimana mekanismenya menjadi tim robot lah gampangnya gitu, atau tim-tim yang lain. Artinya aktivitas teman-teman itu kan ada di kampus. Monggo Pak Puja atau Pak Jadis yang
Baik Pak Firman, saya coba menjawab ya. Jadi ini pertanyaannya Mas Yoga ini sudah terdaftar ya sebagai mahasiswa PEN ya Pak? Ya Pak, dia semester 2 sekarang. Oh, Hanya terlewat informasi ini mungkin dia. Ya, jadi apa namanya kalau berkeinginan untuk apa namanya menjadi member begitu apa namanya apa grup itu ya untuk yang anak mahasiswa kita yang robot begitu ya, lomba robot tuh biasanya memang ada ya ada screening begitu ya yang dilakukan oleh tim robot ya, bahwa yang bersangkutan bisa masuk sebagai member ya atau enggak begitu ya. Ya, jadi diikuti aja proses itu dan itu nanti lebih detail ya bagaimana proses untuk sebagai katakanlah apa namanya lab robotik begitu ya untuk bisa diikutkan sebagai anggota untuk kontes robot ataupun lomba di mana begitu ya. Cuma saya perlu garis bawahi ya, untuk saat ini ya tim robot itu kan memang diperbolehkan begitu ya untuk akses ke kampus ya. Dan ini memang diwadahi oleh Wadir 3 dan itu memang orang-orang yang terlibat di dalamnya atau mahasiswa yang terlibat di dalamnya itu memang diberi prioritas untuk bisa apa namanya ke kampus untuk melaksanakan ininya persiapan begitu ya. Tentunya dengan syarat-syarat yang cukup ketat ya sesuai dengan syarat prokes lah ya. Mereka harus melaksanakan prokes seperti yang diterapkan di kampus kita ya. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk keluar masuk begitu ya. Seperti halnya pada saat kondisi normal ya untuk mencegah mereka bisa terkontaminasi di luar begitu ya. Saya kira itu Pak Firman ya. Jadi khusus untuk yang peserta itu masih diperbolehkan untuk katakanlah nge-lab gitu ya. Nge-lab di ruangan robot mereka. Oke, terima kasih Pak Puja. Teman-teman, itu jawabannya ya. Jadi sekali lagi kalau ada proses screening dan seterusnya, insya Allah diinfokan. Nanti tinggal teman-teman selalu update aja berita-berita itu. Khususnya Anda mungkin sering komunikasi dengan kakak angkatan ya, kakak angkatan lebih-lebih di komunitasnya robot langsung kalau yang terkait robot. Oke, ini banyak pertanyaan. Tentunya saya baca pertanyaannya di apa namanya di YouTube ya, di YouTube yang online cukup banyak ya, ada 20 lebih itu. Saya bacakan Bapak-Bapak, ini khususnya ke D4 ini terkait dengan LC. Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin bertanya. Sebelumnya saya sangat tertarik dengan pemaparan webinar ini. Yang pertama, apakah calon mahasiswa pendaftaran di tahun mohon maaf nih, ada Pak Arief mungkin bisa langsung baca di chat apa namanya di chatnya YouTube. Sudah saya kopas Pak Arief, monggo dipersilakan Pak Arief. Bentar Pak, saya lihat.
Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah calon mahasiswa pendaftar di bawah tahun 2020 bisa mendaftar di lanjut jenjang D4 yang non-pens? Ya. Jadi untuk sebagaimana ada di website ya, website di penerimaan mahasiswa baru lanjut jenjang, salah satu syaratnya memang adalah 2 tahun terakhir. Tahun terakhir ya. Jadi 2 tahun terakhir itu artinya lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Artinya selain itu maka mohon maaf itu tidak bisa gitu ya. Artinya misal lulus tahun 2019 itu berarti tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena pertimbangan kami karena untuk lanjut jenjang ini itu kan basisnya adalah RPL, istilahnya kalau di sistem itu adalah sistem RPL A1 gitu ya, rekognisi pembelajaran lampu A1 yang basisnya adalah kurikulum gitu ya. Jadi basisnya adalah kurikulum yang pernah ditempuh mahasiswa. Artinya kurikulum ini kalau masih 2 tahun terakhir itu masih sangat relevan gitu ya dengan program lanjut jenjang yang kami buat. Jadi diambil threshold batasan 2 tahun terakhir. Jadi 2020 yang terakhirnya tahun ini dan tahun lalu ya. Yang tahun 2019 yaitu belum bisa atau tidak bisa ya. Seperti itu ya. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama Pak Firman. Tes. Suara saya terdengar, Pak Firman? Sangat terjelas, Pak Arif. Sangat jelas. Ya. Itu yang pertama, Pak Arif ya. Sekarang yang kedua, Pak Arif. Kebetulan nanyanya tentang LP baik pens maupun non pens ya. Jadi peraturan tadi 2 tahun terakhir artinya 2020 dan 2021 itu berlaku untuk baik lulusan pens maupun non pens. Artinya dari sisi lulusan tahun berapa diperlakukan sama gitu ya. Dari yang pens maupun non pens. Itu pertanyaan pertama. Atau langsung yang kedua atau bagaimana Pak Firman? Langsung aja Pak Arif. Ya, pertanyaan kedua, khusus untuk program lanjut jenjang D4, apakah nantinya ada kesamaan dalam mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya? Ya, jadi nanti kan setiap yang pendaftar D3 itu kan dari berbagai kampus yang berbeda. Ya, ketika daftar Anda akan dilihat ya, jadi ada scoring. Kalau semakin linier ya itu maka skornya semakin tinggi ya. Misal Anda dulunya D3-nya adalah elektronika juga, maka itu skornya tinggi gitu ya. Kalau misal jurusan bidangnya itu terlalu jauh berbeda, misal teknik kimia gitu ya, itu tentu skornya sangat rendah atau bahkan tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu akan ada 1 semester matrikulasi. Jadi 1 semester matrikulasi ini untuk memastikan bahwasanya agar di semester yang realnya, yang anggapannya itu dianggap semester 7-8 ya, kalau reguler atau semester akhir itu benar-benar bisa disamakan. Gitu. Jadi semua yang dari berbagai kampus yang berbeda ini ya itu bisa disamakan di proses pengajaran ketika semester 7 dan 8 ya. Berarti kan langsung masuk begitu D3 ada 1 semester matrikulasi untuk penyetaraan gitu ya. Kemudian semester 7 dan 8 itu Anda selesaikan gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi pembelajaran pada masa pandemi saat ini ya, teori maupun praktek ya. Mungkin ini Pak Puja yang lebih yang lebih pas gitu ya. Mungkin kami nanti nambahi spesifik di kasus tertentu mungkin ya. Baik, saya coba menjawab. Jadi proses pembelajaran saat ini di masa pandemik ya,
semua mungkin kita break sebentar ya Pak Firman ya. 2 menit. Iya Pak, asar Pak ya. Oke. Suaranya masuk ya. Ya, saya teman-teman minta izin dulu biar suaranya jelas ya. Tunggu sebentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk menjawab pertanyaan calon mahasiswa ya, saya bilang aja calon mahasiswa begitu ya, adalah sebagai berikut ya. Jadi perkuliahan di masa pandemik ini ya, itu kita lakukan melalui online ya. Jadi PEN sudah mendevelop software yang namanya eTOL begitu ya. Jadi mahasiswa bisa kuliah dari manapun ya, entah itu di rumah ya, di rumahnya sendiri, di rumahnya saudara begitu ya, atau mungkin di tempat ya pada saat tidak di rumahnya ya. Yang penting bisa akses internet ya tentunya ya. Jadi di aplikasi itu semua proses belajar mengajar itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian selain proses belajar mengajar, ya juga evaluasi juga dilakukan dengan secara online ya. Jadi entah itu UTS ya, kemudian UAS ya. Jadi kalau UTS ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester, ataupun tugas ya yang diberikan oleh dosen itu semua dilakukan melalui aplikasi eTOL itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan beberapa aplikasi lain ya, seperti Zoom ya, Webex ataupun Google Meet ya. Jadi sementara di masa pandemik ini memang kita melakukan pembelajaran dengan aplikasi itu. Dan juga lewat untuk yang kegiatan seminar proyek akhir ya, entah itu proposal seminar ya, kemudian proyek akhir final ya, itu semua kita lakukan dengan secara online melalui aplikasi eTOL ya. Jadi jangan khawatir, proses belajar mengajar itu ibaratnya hampir sama dengan kegiatan yang
seperti offline ya. Jadi Anda akan mendapat tutorialnya juga ya untuk dipelajari lebih detail di rumah saat belajar sendiri begitu ya. Beberapa video yang juga sudah diupload ya di YouTube juga ada ya, beberapa dosen yang melakukan seperti itu. Nah, untuk yang praktikum ya, jadi yang praktikum yang biasanya itu secara offline ya di laboratorium. Nah, sekarang di masa pandemik ini juga dilakukan secara online ya, melalui aplikasi Etol itu. Jadi beberapa software aplikasi ya, nah itu bisa dipakai ya tentunya sesuai dengan arahannya dosen yang bersangkutan ya. Jadi bagaimana kondisi real ya pada saat saudara katakanlah mengukur ya, kemudian merangkai begitu. Nah, itu di-convert ya, dipakai ke sebuah aplikasi khusus sedemikian rupa sehingga apa yang ada di dunia nyata ya itu yang dilakukan hampir mirip gitu ya pada saat Anda melakukan secara online ya, atau dalam hal ini secara simulasi begitu ya. Jadi tidak jauh beda begitu ya kondisinya apa yang secara eksperimental murni dengan yang ada di simulasi. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak Puja, insya Allah sangat jelas sekali. Terakhir Pak Arif sebelum ke Pak Jajis, yang nomor 4, apakah ada pendaftaran bagi calon mahasiswa non-PEN yang sudah bekerja dan berkedudukan di luar Surabaya? Silakan Pak Arif, ini lintas jenjang lagi. Ya, terima kasih. Jadi untuk saat ini ya itu RPL-nya kami atau maaf lanjut jenjangnya ya. Itu kalau istilahnya itu RPL A1 ya, artinya yang basisnya itu benar-benar berdasarkan ijazah terakhir saja. Ijazah terakhir saja itu kami batasi 2 tahun tadi ya. Yang tipe yang lain ini masih proses ya, masih belum dibuat, artinya RPL A2 ya. Yaitu di samping ijazah terakhir itu pengalaman kerja juga dipertimbangkan. Ini yang kami belum buka ya, belum buka yang berdasarkan pengalaman kerja. Nanti misal nggak harus sisa misal 40 SKS harus diselesaikan ya, tidak. Tapi nanti hanya sebagian saja sesuai dengan pengalaman kerja itu belum. Itu umumnya dibuka nggak ada batas ya, nggak ada batas artinya nggak ada batas 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu yang RPL A2. Ini masih proses penyempurnaan karena memang harus ada aturan yang detail atau jumlah yang detail agar misal orang punya skill kemampuan tertentu yaitu bisa dianggap sudah lulus mata kuliah tertentu, nggak perlu menjalani mata kuliah tertentu. Misal orang sudah kerjanya dengan D3 di perusahaan elektronik ya, bidangnya katakanlah sudah bidang desain PCB atau desain elektronik ya, itu nggak perlu mengambil mata kuliah terkait itu. Itu yang jenis A2 ya, yang sekarang ini A1, yang A2 ini belum ya. Kemudian yang terkait kelas online ya. Nah, kelas online ini juga untuk prodi elektronika belum kami buat ya, atau belum dikeluarkan karena memang masih ada beberapa hal ya, terutama untuk bisa mengkonversi ya mata kuliah karena kalau online atau offline itu harus sama gitu ya, kurikulumnya harus sama. Ini masih kami siapkan agar utamanya yang praktek-prakteknya itu bisa dilakukan secara online ya. Meskipun sekarang kondisinya itu kan kondisi darurat ya. Kalau nggak darurat kan harus mengikuti 100% di lab ya. Tapi kalau meluncurkan izin 100% memang tujuannya online ya, ini tentu prosedurnya tidak sama gitu ya, beda gitu ya. Kalau di kami di PENS kan ada yang istilahnya
program PJJ gitu ya, jarak jauh atau apa, itu pun harusnya juga ada suatu waktu tertentu juga datang ke kampus ya, meskipun tidak 100% dilakukan di Surabaya. Jadi untuk yang jarak jauh, kelas online itu masih belum ada. Ya. Saat ini belum ada untuk saat ini, untuk tahun ini. Ya, mungkin itu Pak Firman. Oke, terima kasih Pak Arif. Ini penanya terakhir ya, yang disampaikan oleh Mas Ahmad Ansori. Izin bertanya, apakah jika kita aktif dalam UKM atau organisasi kampus berpengaruh tidak dalam dunia kerja? Terima kasih. Monggo kepada Pak Jajis dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pada saat mahasiswa itu lulus dari Politeknik, di samping dia menerima ijazah, dia juga menerima namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Di dalam SKPI itu nanti tercantum apa saja, katakanlah organisasi yang pernah diikuti oleh mahasiswa tersebut. Apakah dia menjadi ketua hima atau menjadi seksi luar negeri, macam-macam itu kan ada ya organisasinya. Jadi yang pertama itu adalah catatan keaktifan mahasiswa di luar studinya. Kemudian juga ada catatan tentang prestasi. Katakanlah dia mengikuti lomba robot, dia mengikuti lomba bahasa Inggris misalnya, itu ada catatannya. Di samping itu nanti ada catatan tentang sertifikat kompetensi. Jadi misalnya untuk prodi LK biasanya apakah dia memiliki sertifikat kompetensi di bidang instrumentasi, di bidang mikrokontroler dan sebagainya. Jadi artinya bahwa kegiatan-kegiatan di luar studi itu akan mempunyai pengaruh. Jadi terhadap, katakanlah pada saat Anda wawancara ya. Jadi biasanya pada saat wawancara itu pasti ada pertanyaan, pernahkah atau kegiatan apa saja yang Anda lakukan di samping studi? Jadi pasti ada nilai plusnya kalau Anda ikut atau pernah berkecimpung di bidang organisasi atau ikut lomba-lomba atau Anda mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi saya harapkan nanti mahasiswa prodi LK itu harus aktif di organisasi atau ikut kompetisi. Jadi seperti itu. Jadi itu jawaban saya. Jadi Oke, terima kasih Pak Jajis. Saya menegaskan ya untuk Mas Ahmad Ansori maupun ke calon mahasiswa yang lain, penjelasan secara teknisnya sudah disampaikan Pak Jajis cukup kompleks ya. Artinya Anda selain punya ijazah juga punya pendamping ijazah gitu ya. Di situ tertulis, kalau zaman saya dulu tidak ada itu, ijazah saja ya. Sementara soft skill atau aktif organisasi itu kita hanya bisa tanda petik tampilkan saat diri kita diwawancarai atau bahkan saat bekerja. Nah, pengalaman kami, saya secara pribadi setelah lulus dari PEN di industri itu sangat pengaruh sekali ya. Kalau yang hanya aktif di dunia akademik saja, biasanya dia mulai dari komunikasi, terus manajemen hubungan dengan pekerja atau karyawan lain itu biasanya lemah atau seadanya, pokoknya saya bekerja gitu saja. Tapi bagi yang terbiasa organisasi, ide, gagasan, komunikasi, bahkan leadership-nya itu sudah terasa saat di kampus. Jadi kecepatan dia dalam karir itu biasanya cepat. Ya, jadi sebagaimana ditegaskan oleh Pak Jajis tadi, mahasiswa PEN itu ladangnya sangat banyak untuk memilih organisasi yang ada di dalamnya. Komunitas-komunitas yang ada di dalamnya banyak. Ya, karenanya tolong aktif betul nanti begitu Anda kuliah di PEN. Karena itu adalah sarana yang sudah disiapkan, baik kita melatih otak kiri kita dengan hard skill kita dominannya dan otak kanan kita dengan soft skill kita. Perpaduan hard dan soft tadi itu akan menjadi kekuatan tersendiri Anda sebagai calon kalau Anda mau melamar ataupun calon pengusaha ya, lebih-lebih di dunia independen itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan atau teman-teman dosen tegaskan, aktif-aktiflah berorganisasi, bukan berarti terus melupakan atau melalaikan aktivitas akademik Anda.
Insya Allah kesuksesan Anda jika ditopang dari 2 jalur itu akan mencapai tujuan yang terbaik. Insya Allah itu kepada teman-teman peserta webinar, karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu kita cukup panjang, kurang lebih 2 jam ya kita berwebinar ya secara online. Saya pastikan dulu kepada para pembicara, Pak Puja, Pak Arif, dan Pak Jajis, dicukupkan? Ya, cukup Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo kalau ada closing statement dari Bapak-bapak dipersilahkan. Ya, mungkin saya Pak Firman. Monggo Pak Arif. Ya, untuk calon mahasiswa baru, kami tadi sudah memaparkan ya keunggulan-keunggulan, keuntungan dan sebagainya dari prodi kami ya. Insya Allah ini pilihan tepat bagi Anda untuk bisa bergabung. Selamat bergabung selamat mencoba gitu ya. Silakan informasinya untuk pendaftaran bisa dilihat di link ya. Silakan di link PMB PENS ya. Di situ ada sejumlah syarat untuk 1 jalur yang terakhir, yaitu jalur mandiri. Untuk peserta yang sudah bergabung, tadi yang sudah menjadi maba ya, tadi ada Mas Yoga, tadi sudah maba tahun ini. Selamat bergabung ya, Anda insya Allah semoga lancar nanti kuliahnya dan bisa lulus sesuai profil lulusan yang kami harapkan. Itu aja Pak Firman, terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua dan Pak Firman juga Pak Puja, Pak Ali Jajis. Oke, cukup ya Bapak-bapak semuanya. Oke, terima kasih semuanya atas penjelasannya dari Pak Kadep, Pak Puja, Pak Kaprodi Sarjana Terapan Pak Arif, dan Bapak Kaprodi D3 Pak Jajis, serta adik-adik calon mahasiswa PEN ya, baik yang sudah diterima maupun yang akan ikut ujian nanti ya di yang mandiri. Semoga yang terbaik menjadi pilihan Anda untuk meniti karir Anda ke depan. Sampai ketemu mudah-mudahan di kampus PEN tercinta ya, baik offline maupun online. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Puja, Pak Firman, Pak Ali Jajis. Sama-sama ya, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Pak Firman, Pak Arif, Pak Ajis. Ya, Pak Puja. Oke, kepada Pak Niam sama Pak Hendi dipersilakan untuk menutup live Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman.